Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sri Wahyuni dengan nomor induk siswa 2021 006 0049 dari kelas Devi 21A Universitas Nusa Putra, Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah seni dari mulai prahistori hingga era Art Deco untuk pemenuhan mata kuliah sejarah desain. Yang pertama yaitu zaman prasejarah. Zaman prasejarah terbagi menjadi dua, yaitu zaman batu tua dan zaman batu muda. Yang pertama yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum yang berlangsung selama 35.000 tahun sebelum Masehi sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Manusia primitif menggunakan berbagai gambar dan simbol visual sebagai cara alami dalam mengkomunikasikan gagasan, merekam peristiwa, menyampaikan berbagai informasi, dan sebagai media kegiatan ritual. Sejarah mencatat bahwa manusia telah menciptakan tanda-tanda komunikasi visual yang sederhana sejak zaman batu tua hingga zaman batu muda. Hampir sebanyak 2.000 gambar yang ditemukan di Gua Lascaux di selatan Prancis. Gambar terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu kelompok gambar binatang, manusia, dan bentuk-bentuk abstrak. Gambar-gambar ini dibuat dengan menggunakan zat warna yang terbuat dari arang, mineral yang berwarna merah dan kuning yang dicampur dengan lemak binatang. Yang kedua yaitu zaman batu muda atau Neolitikum yang berlangsung selama 3.000 sampai 1.000 sebelum Masehi. Pada zaman ini, manusia telah hidup menetap pada suatu tempat, bertani dan beternak. Mereka juga mempercayai animisme dan dinamisme. Karya seni rupa yang penting pada zaman ini adalah monumen-monumen batu. Kehadiran monumen-monumen batu ini erat hubungannya dengan kebiasaan baru mereka, seperti cara penguburan dan pemberian tanda tempat-tempat sakral. Selanjutnya yang ketiga yaitu zaman seni kuno atau Ancient Art yang berlangsung selama 4.000 tahun sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Zaman seni kuno mengacu pada berbagai jenis seni yang dihasilkan oleh budaya maju masyarakat kuno dengan beberapa bentuk tulisan. Meskipun beberapa budaya pra-Columbus mengembangkan tulisan selama berabad-abad sebelum kedatangan orang Eropa, berdasarkan penanggalannya, tulisan ini tercakup dalam seni pra-Columbus dan artikel seperti seni Maya dan seni Aztec. Yang keempat yaitu abad pertengahan atau medieval art yang berlangsung pada 400 tahun sebelum Masehi hingga tahun 1400. Karya seni rupa dipengaruhi oleh corak budaya Yunani purba dan Romawi yang menganut kepercayaan politisme atau menyembah banyak dewa. Ada 3 periode utama seni abad pertengahan, yaitu Kristen awal, Romanesque, dan Gotik. Sepanjang 3 era seni abad pertengahan, evolusi bentuk manusia dapat dilihat melalui elemen-elemen seperti Madonna dan Child yang dari memiliki kepala besar yang tidak normal pada tubuh kecil di era kekristenan awal hingga wajah yang lebih alami di era gotik. Seiring berjalannya waktu, seniman semakin berani dalam mempresentasikan tokoh agama. Selanjutnya yaitu era Renaissance yang berlangsung pada tahun 1400 hingga tahun 1600. Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang artinya adalah lahir kembali atau kelahiran kembali. Pertama kali digunakan oleh sejarawan Perancis yaitu Jules Michelet pada tahun 1855 dalam karya Histoire de France. Karya seni rupa pada era ini berusaha meniru alam, tetapi juga menjadikan manusia sebagai fokus pekerjaan mereka. Lukisan, patung, dan juga arsitektur adalah salah satu pencapaian revolusioner dari seni Renaissance. Selanjutnya yaitu era Manierisme yang berlangsung selama pada tahun 1527 hingga 1580.
Manerisme memperlihatkan sisi individual seniman, di samping juga pengaruh seni klasik Roma. Era Manerisme ini menjelaskan gaya seni yang memperlihatkan lukisan-lukisan dengan proporsi tubuh seperti ditarik memanjang, beberapa deformasi bentuk, dan pose-pose janggal dengan tujuan menciptakan dramatisasi. Lanjut, era Baroque yang berlangsung selama tahun 1600 hingga 1750. Baroque atau Baroque dalam Portugis yaitu barokoko yang berarti mutiara berbentuk tidak beratur. Gaya barok dicirikan oleh gerakan berlebihan dan detail jelas yang digunakan untuk menghasilkan drama, kegembiraan, dan kemegahan dalam seni pahat, lukisan, arsitektur, sastra, tari, dan juga musik. Ikonografi barok bersifat langsung, jelas, dan juga dramatis, bermaksud untuk menarik, terutama untuk menarik indera dan emosi. Selanjutnya yaitu era Rokoko yang berlangsung selama 1699 hingga 1780. Rokoko berasal dari kata rocaille dalam bahasa Perancis yang berarti untuk puing atau bebatuan dan diklasifikasikan sebagai barok akhir. Gaya Rokoko memiliki ciri yang ringan, elegan, warna halus, bentuk alami, dan juga desain asimetris. Yang kesembilan yaitu era Art and Crafts yang berlangsung selama tahun 1880 hingga tahun 1910. Pada era ini, seni dipengaruhi oleh kembali ke alam dalam tema dan keahlian. Gerakan seni dan kerajinan adalah pemberontakan terhadap keburukan yang diproduksi massal oleh revolusi industri. Warna dan motif yang terinspirasi dari alam, burung, bunga, tanaman, dan juga tanaman merambat. Tak lupa pula juga garis dan proporsi bersih, bahan berkualitas, dan juga pengerjaan tangan, desain seimbang dan sederhana. Tokoh yang berpengaruh pada era ini yaitu John Ruskin, William Morris, dan juga Philip Webb. Selanjutnya yaitu era Art Nouveau yang berlangsung selama tahun 1890 hingga 1920. Art Nouveau adalah garis desain dekoratif, seni rupa modern dua dimensi, dan arsitektur internasional bercirikan motif organik yang dihiasi kupu-kupu, bunga, bentuk ranting-ranting, tumbuhan yang melekuk-lekuk dengan bentuk-bentuk plastis dan organis, tetapi tetap mengandalkan prinsip-prinsip geometris. Tokoh-tokoh gerakan pada era Art Nouveau yaitu Siegfried Bing pada tahun 1838 hingga 1905. Yang kedua yaitu Gustav Klimt pada tahun 1862 hingga 1914. Yang ketiga yaitu Antonio Gaudi yang berlangsung pada tahun 1852 sampai 1926. Selanjutnya yaitu Aubrey Vincent dan juga Victor Horta. Dan yang terakhir yaitu Alphonse Mucha yang berlangsung pada tahun 1860 hingga 1938. Dan yang terakhir yaitu era Art Deco yang berlangsung pada tahun 1920 sampai dengan 1940. Art Deco muncul di Prancis pasca perang sebagai perayaan kemewahan, teknologi, dan status sosial. Dipengaruhi oleh kubisme, modernisme, dan futurisme. Gaya ini mengandalkan hiasan, komposisi geometris, zigzag, trapezoid, sinar matahari, dan tema kontemporer dengan gaya yang mewah, teknologi, dan status sosial. Tokoh penggaras pada era Art Deco yaitu Edward Manninger dan juga Cassandra. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.